Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi dari kelas 01 sampai 011. Saya Rizka Andriani dari kelas 01 sampai 011. Saya Rizky Deazinci dari kelas 01 SAKP 011. Saya Sinta Delawati dari kelas 01 SAKP 011. Materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama, yaitu mampu memahami, menjelaskan, serta menganalisa masalah pokok dalam perekonomian dan sistem perekonomian. Yang kedua, dapat membuat kurva dan dapat membaca melalui kurva mengenai batas kemungkinan produksi dalam permasalahan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Masalah pokok perekonomian. Masalah yang timbul akibat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keinginan dalam rangka mencapai kepuasan. Beberapa masalah pokok dalam perekonomian yaitu 1. Barang dan jasa, apa yang harus diproduksi. 2. Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. 3. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Satu, barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Upaya menentukan apa yang diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi modern sebab selain jumlah sumber daya yang ada terbatas apabila salah dalam menentukan akan apa yang akan diproduksi bisa berakibat pada kerugian bahkan kebangkrutan bagi produsen. Dua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Maksud dari masalah ekonomi ini adalah apabila produsen sudah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Cara memproduksi erat kaitannya dengan cara mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Produsen perlu memilih cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga relatif murah. Tiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Masalah pokok ekonomi modern yang satu ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar sehingga sampai kepada konsumen. Dengan kata lain, masalah ekonomi ini meliputi pertanyaan siapa yang membutuhkan barang tersebut dengan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dua, batas kemungkinan produksi. Apakah kamu tahu apa itu batas kemungkinan produksi? Batas kemungkinan produksi menunjukkan jumlah maksimum alternatif kombinasi barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh semua masyarakat pada suatu waktu ketika sumber dasar ekonomi dan teknologi didayagunakan sepenuhnya. Dari masalah tersebut, kiranya bisa menggambarkan dengan bantuan grafik. Dengan bantuan grafik dapat menjelaskan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu perekonomian.
Grafik dimaksud dengan menentukan batas kemungkinan produksi atau production possibility for tenor, atau bisa disebut PFF. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga ada tingkat produksi yang dapat dicapai. Bisa dilihat dari tabel 2 komposisi barang industri dan jasa. Yang tabel tersebut menjelaskan gabungan faktor produksi, barang industri dalam unit, barang pertanian dalam unit. Nah, dijelaskan bahwa dari angka tersebut pada tabel 2 dapat dilihat bahwa penggabungan faktor-faktor produksi akan memproduksi 0 unit pada barang industri dan 5 unit pada barang pertanian. Keadaan F menunjukkan masyarakat lebih menginginkan barang-barang industri daripada barang-barang pertanian, sehingga barang pertanian nilainya 0 dan barang industri hasilnya 15. Jika masyarakat ingin memperoleh kedua jenis barang tersebut, maka gabungan faktor produksinya ada di bagan B, C, D, dan E. Yang keempat, ada kurva kemungkinan produksi. Tidak semua orang dapat diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan punya batas kemampuan untuk diproduksi. Batas kemampuan produksi tergantung kepada jumlah permintaan dan kualitas dari sumber daya yang tersedia, serta teknik produksinya. Contoh, jika kedua barang diproduksi secara bersama-sama dengan memakai kurva kemungkinan produksi, dapat digambarkan dengan pemisalan dan angka. Sehingga apabila kedua barang diproduksi secara bersama, dapat meminimalkan biaya dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam kurva kemungkinan produksi, bahwa masyarakat tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan. Oleh sebab itu, mereka harus membuat pilihan. Selanjutnya, dapat ditampilkan kurva dari bagan sebelumnya, yaitu kurva kemungkinan produksi. Saya jelaskan, jika faktor produksi digunakan sepenuhnya, maka dapat diilustrasikan kurva titik A, B, C, E, F, E, dan F. Dinamakan kurva kemungkinan produksi atau batas kemungkinan produksi. Kurva ini mengilustrasikan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi. Setiap titik dalam kurva tersebut menggambarkan gabungan produksi maksimum barang industri dan barang pertanian yang dapat diproduksi. Sekiranya perekonomian itu menginginkan lebih banyak barang industri, maka untuk memenuhinya produksi barang pertanian harus dikurangi, dan begitu juga sebaliknya. Kurva kemungkinan produksi tidak hanya dapat menggambarkan kapasitas produksi yang terbatas dan masalah kelangkaan, namun kurva batas kemungkinan produksi juga mencerminkan biaya kesempatan opportunity atau biaya peluang. Oke, materi selanjutnya ada biaya peluang atau opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya kesempatan yang merupakan biaya pengorbanan yang dikeluarkan atau dikorbankan ketika memutuskan untuk beralih ke produksi lain. Nah, biasanya itu diambil yang paling besar. Seperti contoh soal berikut. Andi berpeluang menjadi sopir dengan gaji 3 juta per bulan, menjadi karyawan bengkel dan gaji 3.200.000 per bulan, dan berpeluang pula menjadi karyawan di perusahaan swasta
dengan gaji 3.500.000 per bulan. Apabila Andi memilih menjadi wira swasta, maka biaya peluang yang dikorbankan adalah dia ingin menjadi wira swasta. Berarti dia mengambil 3.500.000. Nah, Ini biaya yang benar peluang yang memang paling besar adalah 3.500.000 seharusnya ya, bukan 3.200.000. 3.200.000. Karena Andi memilih sebagai wira swasta, bukan sebagai karyawan swasta. Oke, materi selanjutnya yang keenam ada penghamburan dan keadaan yang tidak tercapai. Tidak selalu berlaku bahwa faktor produksi akan sepenuhnya digunakan dalam produksi. Artinya masih banyak pekerja yang menganggur yang tidak terpakai oleh rumah tangga perusahaan. Apabila tenaga kerja yang tidak terserap oleh rumah tangga perusahaan akan mengakibatkan terjadinya pengangguran, sehingga tenaga kerja dan faktor produksi lainnya tidak sepenuhnya digunakan. Dan gabungan barang-barang yang akan diproduksi itu juga tidak akan mencapai maksimum. Dengan demikian, gabungan barang industri dan barang pertanian juga tidak akan mencapai kurva kemungkinan produksi. Faktor produksi tidak sepenuhnya digunakan juga mengakibatkan penghamburan, yang artinya faktor produksi semuanya digunakan tetapi tidak secara efisien. Seperti karyawan yang bekerja pada perusahaan tidak ditempatkan sesuai keahliannya, maka output yang dihasilkan juga tidak akan tercapai. Berikut adalah gambar kurvanya yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ini adalah gambar kurvanya. Oke, selanjutnya. Ini selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menjadi lebih baik. Sebagai pemisalan, dalam jangka pendek jumlah faktor produksi tetap tidak dapat ditambah dan teknologi tidak mengalami perubahan, maka hasil produksi yang diharapkan tidak akan maksimum. Tetapi jika dalam jangka panjang faktor produksi ditambah dan teknologi yang digunakan lebih canggih, maka hasil produksi akan mencapai maksimum dan kurva kemungkinan produksi menjadi titik nol. Oke, akan saya jelaskan gambar yang kurva bidang pertanian dan barang industri tersebut. Pada titik A dan F itu merupakan kurva kemungkinan produksi di tahun 1995 yang pada awalnya itu mengharapkan faktor-faktor produksi akan bertambah sebelumnya karena yang A dan F itu belum adanya teknologi dan jumlah faktor produksinya juga yang masih kurang di tahun 1995. Nah, diharapkan di tahun selanjutnya akan terjadinya penambahan faktor produksi dan teknologi, maka kurva kemungkinan produksinya naik menjadi ke titik P dan titik Q di tahun 2005 setelah adanya penambahan faktor produksi dan bertambah canggihnya teknologi. Oke. Selanjutnya kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Perkembangan teknologi semakin berkembang di berbagai sektor. Apabila perkembangan teknologi tidak sama di berbagai sektor, maka kemajuan teknologi tidak akan seimbang. Maka kurva batas kemungkinan produksi mengalami pertumbuhan yang berbeda. Di samping adalah contoh kurvanya. Saya akan jelaskan. Jika pada kurva AB adalah sebagai kurva kemungkinan produksi, maka maksimum kombinasi produksi barang pertanian itu ada di yang sumbu tegak, yang sumbu industri adalah yang di sumbu data. Ini jika kemajuan teknologi yang tidak seimbang,
bisa dilihat A dan B-nya itu adalah yang tahun sebelumnya, dan P dan Q adalah tahun berikutnya. Hal ini ditunjukkan pada gambar 8, kemajuan teknologi di berbagai sektor dapat menyebabkan kurva batas kemungkinan produksi berubah menjadi seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Dea. Selanjutnya, sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia ada 5, yaitu perekonomian pasar bebas, perekonomian perencanaan pusat, perekonomian tradisional, perekonomian campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Pertama, perekonomian pasar bebas. Dalam sistem perekonomian pasar bebas, masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian ini tidak ada campur tangan pemerintah dan pemerintah tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, bebas menentukan kegiatan ekonomi, pemerintah tidak ikut campur dan tidak mempengaruhi sistem perekonomian yang dilakukan. Yang kedua, para pengusaha memproduksikan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau profit motif. Kelemahan sistem perekonomian pasar atau liberal adalah yang pertama, adanya persaingan yang tidak sehat, dapat menimbulkan monopoli sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 2, dapat menimbulkan praktek yang tidak jujur dan dilandasi dengan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Kelebihan sistem perekonomian pasar. Yang pertama, produsen akan bersaing dalam menciptakan barang yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang kedua, pelayanan terhadap konsumen akan meningkat. Yang kedua, ada perekonomian perencanaan pusat. Dalam sistem ini, pemerintah mempunyai kekuasaan dalam mengatur kegiatan perekonomian negara, mengatur kepemilikan faktor-faktor produksi dan unit-unit produksi. Pemerintah memegang peranan yang penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama, segala kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang kedua, tidak adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi di mana hak milik atau swasta tidak diakui. Yang ketiga, semua alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Kebaikan sistem ekonomi terpusat. Itu ada pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan dan semua kegiatan perekonomian menjadi tanggung jawab pemerintah. Keburukannya antara lain tidak adanya kebebasan mengenai ide, inovasi, inisiatif, serta daya kreasi. Dan juga pemerintah turut campur dalam kegiatan pasar sehingga adanya pembatasan ketat dalam produksi. Yang ketiga, perekonomian tradisional, yaitu sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem perekonomian yang didasari pada tradisi, adat, istiadat, atau kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, aturan-aturan didasari oleh tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang kedua, kehidupan relatif sederhana dan tradisional. Yang ketiga, kehidupan sosial seperti bergotong royong masih sangat dominan. Kekurangan sistem ini antara lain pola pikir statis yang tidak berkembang, hasil produksi terbatas dikarenakan hanya menggunakan faktor produksi alam dan tenaga kerja. Yang ketiga, tidak adanya persaingan antara individu di masyarakat dan menyebabkan tidak adanya prestasi individu yang dapat dibanggakan dan kualitas barang kurang terjamin. Adapun kelebihan sistem
ini yaitu hubungan antara individu erat sehingga tidak terjadi persaingan, pertukaran melalui barter, dan yang terakhir masing-masing individu merasa nyaman dan aman. Yang keempat, perekonomian pasar bebas. Perekonomian campuran adalah perekonomian yang memiliki sistem tidak hanya diatur oleh rumah tangga atau konsumen dan perusahaan atau produsen, tapi juga kegiatannya diatur oleh pemerintah atau negara. Pada sistem ini, diperbolehkannya pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi tetap mendapat intervensi dari pemerintah, dengan tujuan agar kegiatan ekonomi mendapat manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai pengendali dan stabilisator, dan peranan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adanya pembatasan terhadap pihak swasta, adanya campur tangan pemerintah dengan memberikan aturan atau kebijakan, dan yang terakhir hak milik perorangan diakui asalkan tidak merugikan masyarakat. Kekurangan sistem perekonomian campuran adalah yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada pihak swasta. Masalah pengangguran, inflasi akan tetap ada sehingga pemerintah tetap berperan aktif dalam perekonomian. Kelebihan sistem ini adalah hak milik individu diakui dan pemerintah memberikan kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya dan inisiatif. Yang terakhir ada sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian yang berdasarkan asas nilai dan moral Pancasila didasari dengan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang diawasi oleh pemerintah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, setiap keputusan perekonomian selalu melibatkan etika dan nilai-nilai agama. Nilai kemanusiaan merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Yang ketiga, penyusunan perekonomian disusun secara kekeluargaan untuk kepentingan bersama. 4. Segala pengelolaan perekonomian dilaksanakan melalui pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. Dan yang terakhir, semua cabang produksi vital dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila ini adalah yang pertama, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila, yang pertama, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang kedua, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Dan yang terakhir, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi merendam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.